Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sambung dengan Injil Yohanes bab 19 dengan judul perikop Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pilatus akhirnya kalah, menyerah kepada tuntutan massa yang beringas itu, massa yang kesetanan. Pilatus menyerah. Yesus diserahkan kepada mereka. Kemudian Yesus mulai memikul salib, pergi ke tempat yang bernama Golgota, tempat tengkorak di mana orang-orang disalibkan, tempat eksekusi para penjahat. Yesus disamakan dengan penjahat. Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang lain, Yesus di sebelah tengahnya. Jadi ada 2 penjahat, sebelah kanan Yesus dan sebelah kiri Yesus. Yesus di tengah-tengah. Lihat ini, penyaliban zaman Romawi, sadis. Hanya penjahat yang disalibkan. Yesus menjadi seperti penjahat, tetapi Yesus bukan penjahat. Banyak orang yang bertanya, "Itulah Yesus terkutuk." Salah. Kalau Tuhan tidak disalib, justru Tuhan itu turun menjadi manusia, menjadi seperti terkutuk untuk menebus dosa kita. Jadi mestinya kita yang dikutuk, kita yang mestinya disalib seperti ini. Bayangkan dipaku seperti ini, digantung berjam-jam, bahkan bisa sampai seharian. Mereka tidak mati, belum mati, tidak langsung mati, tersiksa seperti ini. Bayangkan tersiksa seperti ini. Jadi Yesus tuh mengambil kutukan kita, ditimpakan kepada dirinya. Ini yang namanya menebus dosa. Kalau kita menebus suatu utang dari saudara yang kita sayangi, karena saudara yang kita sayangi itu ternyata tidak bisa melunasi hutang, lalu orang itu terus aja dikejar-kejar ya, tidak sanggup, bahkan mungkin dibukuli. Nah, kita tebus saja karena kita sayang kepada orang itu.
Kita mengeluarkan uang, kita menjadi rugi ya. Mengeluarkan uang, menebus utang dari saudara kita yang berhutang, yang tidak bisa menyaur. Kita kan rugi kan, membayari kan rugi, kehilangan. Kita menjadi seperti kehilangan. Demikian juga Yesus menjadi seperti terkutuk. Tapi bukan Yesus yang terkutuk, kitalah yang terkutuk. Tetapi Yesus mengambil tempat kita. Mestinya saya dan Anda yang disalib seperti ini, karena kita semua orang berdosa. Yesus mengambil tempat kita, menjadi seperti terkutuk, tapi Yesus tidak terkutuk. Inilah namanya korban sempurna dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menggantikan kita. Domba-domba, kambing sembelihan tidak lagi ada gunanya. Satu untuk selamanya, Tuhan sendiri yang sudah berkorban, menebus dosa kita. Sudah selesai, sudah lunas. Sekarang gantian kita yang mikul salib kita setiap hari. Kita tidak harus memikul salib seperti ini ya. Tidak harus mencucurkan darah, tersiksa seperti ini berjam-jam. Ini nanti kalau tidak mati, karena itu pada hari Sabat ini kakinya diputuskan supaya mereka cepat mati. Untungnya nanti Yesus sudah mati sebelum kakinya diputuskan, sebab ada tertulis tidak ada satupun tulang-tulangnya yang diputuskan, yang kakinya tidak diputuskan. Jadi Yesus nanti sebentar lagi mati. Pilatus menulis tulisan di atas kepalanya Yesus ini, tulisan ini ya. Isinya adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ini diprotes oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala. Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi tulislah bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Pilatus nggak mau ya. Yang sudah kutulis tetap tertulis. Ini dia, dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu mereka membagi-bagi jubah Yesus dan membuang undi untuk jubahnya. Pakaiannya dibagi 4, jubahnya diundi. Seperti ada tertulis, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi Yesus menggenapi apa yang tertulis. Kemudian dekat salib itu berdiri ibunya. Ini dia ibunya ini. Dan saudara ibunya Maria. Ini ada Maria juga, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ini Maria Magdalena. Ini murid Yesus. Mereka melihat Yesus. Ya, mereka melihat Yesus. Jadi saksi banyak. Mereka ada dekat, mereka bisa menyaksikan Yesus. Jadi tidak mungkin Yesus diganti orang lain, tidak mungkin Yesus diserupakan. Yesus benar-benar tersiksa, mati disalib. Jangan pernah bilang Yesus diganti. Yesus tidak pengecut. Yesus mau menanggung kesakitan. Karena menebus dosa itu pasti kesakitan ya, kerugian, rugi. Kita kalau membayari utang orang lain, kita kan rugi ya. Kita kehilangan uang. Kita capek-capek kerja untuk mengumpulkan uang, itu kan capek. Kita rugi ya. Demikian juga Yesus. Menebus dosa manusia itu rugi, menderita sakit. Tapi itulah bukti Yesus menyayangi manusia. Yesus tidak pengecut, tidak lari, tidak maunya enak aja. Pemimpin yang maunya enak aja, yang lari. Ada kan itu jenis-jenis pemimpin seperti itu ya. Lari. Ya seperti sekarang ini kan, di Hamas menyerang Israel. Pemimpin Hamas itu ongkang-ongkang kaki di mana sana di luar Gaza ya. Sementara pengikut-pengikutnya hancur kacau. Ya mati. Sementara pemimpinnya yang menjadi biang keroknya itu malah ongkang-ongkang kaki di negara mana sana, di Qatar kalau nggak salah ya.
mereka bersukaria. Anak buahnya mati-matian, mati. Yesus tidak pengecut seperti itu. Justru Yesus menyelamatkan anak buahnya, murid-muridnya. Yesus yang mati menebus dosa mereka ini. Yesus tidak pengecut. Yesus mau menderita untuk mereka, bukan mereka yang menderita untuk Yesus. Jangan salah, jadi Yesus tidak diserupakan. Yesus tidak diganti orang lain. Yesus tidak diganti Yudas. Yudas sudah mati. Yudas itu yang mengkhianati Yesus. Yesus mati sungguh disaksikan oleh ibunya, murid-muridnya. Semua orang menyaksikan. Mereka ini kenal. Ibunya pasti kenal Yesus. Ini ibunya. Ibunya lihat, ini benar-benar anakku. Ini juga murid Yesus. Benar, ini Yesus yang disalibkan. Jadi Yesus benar mati, disalib. Kenapa mati disalib? Kok Tuhan mati? Tuhan mau menebus dosa kita. Kalau Tuhan yang mau enak-enak sendiri, berarti Tuhan tidak terbukti mengasihi manusia. Mengasihi itu artinya berkorban untuk orang yang dikasihi. Nggak asal bilang, Tuhan sesungguhnya maha pengasih dan penyayang. Mbel gedes, bohong. Kalau mengasihi itu, kalau kita mengasihi saudara kita ikut membantu itu turun, ikut menolong, bergerak, ikut menderita. Itu mengasihi, menyayangi. Nggak waton ngomong, tidak asal ngomong. Itu bohong, itu pembohong besar. Seperti itu. Kalau mengasihi itu benar-benar berkorban, benar-benar menderita. Itu bukti bahwa seseorang mengasihi orang yang dikasihinya. Orang yang dikasihinya berdosa. Makanya, ya sudah, saya saja. Saya yang mati untukmu. Jangan kebalikan ya. Teroris itu kan maksa orang lain untuk mati bersama dia supaya bisa masuk surga. Kok maksa? Kok mati sendiri? Jangan ngajak orang lain, bahkan maksa orang lain ikut mati ya. Yesus mati sendiri, nggak ngajak orang lain. Yesus hebat. Ini yang pemimpinnya sesungguhnya seperti ini. Bukan pemimpin yang banyak ngomong doang, mulutnya aja yang gede, mulutnya aja yang besar, buktinya nol. Pemimpinnya sesungguhnya ini seperti Yesus. Kita ikut Yesus, kita sudah benar, punya pemimpin yang benar, guru yang benar, Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Yesus melihat ibunya. Lalu kata Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yesus mengatakan ini karena ini muridnya sekarang menjadi anaknya Maria, ya, anak angkatnya, anak asuh. Lalu kepada muridnya Yesus mengatakan, "Inilah ibumu." Jadi sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya ya. Jadi karena Yesus sudah tidak bersama ibunya lagi ya, ibunya sekalian bergabung dengan murid-murid Yesus. Sampai saatnya nanti ibunya Maria dipanggil menghadap Bapa bersama Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus secara langsung, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Di video berikutnya Yesus mati. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.